Perkenalkan, nama saya Husain Fahrusi Akirin, NPM 25, kelas A119. Di sini saya membuat video untuk menyelesaikan ujian akhir semester. Pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang RUU HIP. Pembahasan rancangan undang-undang RUU tak henti-henti mendapatkan sorotan publik. Setelah RUU Omnibus Law yang sebenarnya memenuhi kontroversi, RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP ini muncul sebagai polemik baru. Meski pembahasan RUU HIP telah ditunda, kontroversi tentang RUU ini masih terus terjadi. Bahkan pada Rabu 24 Juni 2020, ribuan orang mengikuti aksi penolakan RUU HIP di depan Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. RUU HIP merupakan usulan DPR RI dan ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2020. Banyak pihak menilai RUU HIP berpotensi menimbulkan konflik ideologi. Polemik RUU HIP. Salah satu pasal yang dinilai bermasalah pada pasal 7 yang memiliki 3 ayat, yaitu 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam suatu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagai mana dimaksud pada ayat 2 terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong. Untuk sementara, langkah-langkah kebijakan pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau RUU HIP dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut saya, langkah sementara pemerintah untuk menunda pembahasan RUU HIP kurang tepat, karena pemerintah tidak ada ketegasan untuk menanggapi tentang adanya berbagai konflik yang ditimbulkan karena ada polemik di salah satu pasal RUU HIP. Merasa Pancasila menjadi trisila dan ekasila merupakan bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, sebab Pancasila sebagai norma fundamental harus dilihat dalam satu kesatuan untuk utuh dan tak bisa dipisahkan. Urutannya pun tak boleh dirubah. 2. Peran WHO dalam mengatasi pandemi Corona. Sebelum WHO berlangsung, kritik terhadap organisasi itu sudah bermunculan, terutama dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump sampai memutuskan menangguhkan dana bantuannya karena WHO dianggap gagal membendung virus COVID-19 yang menginfeksi hampir 5 juta populasi dunia.
Trump menuduh organisasi itu sangat Cina sentris dan memberikan rekomendasi yang salah kepada Amerika Serikat untuk mempertahankan perbatasan tetap terbuka. Pada Ahad lalu, sebelum koalisi dari 62 negara termasuk Indonesia mendorong penyelidikan independen terhadap pandemi virus corona. Melansir dari The Guardian, koalisi ini tidak menyebutkan Tiongkok atau kota tempat virus COVID-19 pertama kali terdeteksi, tetapi mendorong komunitas global untuk mengidentifikasi sumber zoonosis. Langkah WHO dalam menangani corona: 1. Membantu negara-negara bersiap dan merespon. 2. Memberikan informasi yang akurat. 3. Memastikan pasukan vital mencapai petugas kesehatan. 4. Pelatihan dan mobilitas petugas kesehatan. 5. Mencari vaksin. Langkah-langkah dalam menangani corona. Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengaktifkan tim gerak cepat di wilayah otoritas pintu masuk di negara, di bandara, pelabuhan, pos lintas batas darat negara. 2. Tim bertugas melakukan pengawasan alat angkut, orang, barang, dan lingkungan di pintu masuk negara. 3. Dalam menghadapi situasi pandemi virus, sejak tanggal 18 Januari 2020, Indonesia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di sekitar 135 titik. 4. Kementerian Kesehatan juga telah menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. 5. Kementerian Kesehatan telah mengembangkan pedoman kesigapan mengacu pada pedoman sementara yang disusun oleh WHO. Kementerian Kesehatan membuat kontak layanan yang dapat diakses masyarakat untuk mencari informasi perihal virus corona. 7. Sebagai bentuk perlindungan, PMI telah memulangkan WNI dari Provinsi Hubei pada tanggal 2 Februari 2020. 8. Menerapkan kebijakan lockdown untuk seluruh warganya dan PSBB untuk kota-kota yang berdampak lebih dan mendapat label zona merah, kuning, hijau. Menurut saya, langkah yang dilakukan pemerintah dan WHO sudah sangatlah cukup dalam menangani pandemi virus corona. Tapi ada hal yang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah Indonesia, terlebih tentang kebijakan PSBB dan lockdown yang tidak menemukan kepastian jelas. Karena adanya kebijakan tersebut hanya membuat warganya kesulitan dalam bidang keuangan dan pangan, terlebih untuk para tenaga kerja lepas yang mendapat bayar atau upah lepas harian. Jadi sebaiknya jika membuat kebijakan tersebut lebih yang diperhatikan ke dampak efek kepentingannya ke depannya. Jika hanya kebijakan tanpa ada kompensasi dan tunjangan, mungkin kedepannya hanya menjadi langkah yang tidak real dan hasilnya pun kurang maksimal. Mengembangkan kebijakan publik.
Di sini ada 5 langkah kerja nyata dari pemerintah. 1. Jaga jarak. 2. Menghindari kerumunan. 3. Menggunakan masker setiap keluar rumah. 4. Cuci tangan atau membawa hand sanitizer. 5. Melakukan olahraga. Mengembangkan suatu rencana tindakan. 1. Mengajukan kebijakan tersebut kepada pemerintah untuk didiskusikan ke pemerintah pusat. 2. Kepada masyarakat agar menerima kebijakan tersebut. 3. Memperkuat landasan aturan agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa menjadi lebih tertib. 4. Menyebarluaskan informasi terkait kebijakan tersebut di era new normal. 5. Kebijakan tersebut agar mengurangi penyebaran virus corona. 3. Kasus Laut Cina Selatan. Persoalan sengketa Laut Cina Selatan (LCS) terus bergulir dan bahkan menghangatkan belakangan ini. Hal itu tidak lain dampak dari sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menerjunkan kekuatan kapal perang angkatan laut mereka di perairan tersebut. Laut Cina Selatan memang menggiurkan. Perairan itu adalah salah satu pintu gerbang komersial yang krusial bagi sebagian besar industri logistik dunia dan menjadi subwilayah ekonomi strategis di kawasan Indo-Pasifik. Secara geografis, LCS memainkan peran penting dalam geopolitik Indo-Pasifik yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Wilayah Laut Cina Selatan meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Marshall, Mauritius, Kepulauan Natuna, dan gugus Scarborough. Diperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang belum dimanfaatkan dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas alam di LCS. Atas nilai kekayaan dan potensi ekonomi tersebut diduga menjadi faktor yang memperburuk sengketa maritim dan teritorial antar negara di kawasan itu. Konvensi PBB terhadap hukum laut yang disepakati pada 1982 mulai berlaku pada 1994 menetapkan rangka hukum untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keamanan negara-negara pantai dengan kepentingan negara-negara pelaut. Menurut saya, langkah yang dilakukan pemerintah dalam menangani sengketa LCS yang meliputi Natuna tersebut sudah bagus, karena di tengah pandemi seperti ini, Indonesia hanya dapat menggunakan jalan tersebut untuk memantau dan menstabilkan sementara wilayah LCS tersebut dari negara-negara yang berkonflik atas hak-haknya. Sembari itu, PBB juga sedang terus bekerja keras dengan menjadi penengah dan mencari jalan keluar dan keputusan yang tepat dengan berlandasan UNCLOS agar tidak menimbulkan konflik dan sengketa yang berkepanjangan dan memecah belah perdamaian negara-negara yang berkonflik yang memiliki hak atas kepentingan Laut Cina Selatan tersebut. Mengembangkan kebijakan publik. Di sini ada 5 langkah. 5 langkah kinerja menurut pribadi mengenai kasus Laut Cina Selatan. 1. Memperjelas serta menegaskan batas-batas perairan yang terdapat di Laut Cina Selatan yang
mengembangkan yang menghubungkan beberapa negara. 2. Menambah pasukan pertahanan negara yang menjaga batas-batas telah ditentukan tersebut sesuai dengan permasalahan dalam Laut Cina Selatan. 3. Mendukung klaim Filipina bahwa Tiongkok atas daerah di Laut Cina Selatan tidak berdasarkan karena bertentangan dengan konvensi PBB. Membagi wilayah Laut Cina Selatan atas 3 perbatasan yang membagi 3 negara yaitu Cina, Thailand, dan Filipina agar ketiga negara yang berkonflik tersebut mendapatkan bagian wilayah Laut Cina Selatan tersebut sesuai. 4. Membagi wilayah Laut Cina Selatan atas 3 perbatasan yang membagi 3 negara yaitu Cina, Thailand, dan Filipina agar ketiga negara yang berkonflik tersebut mendapat bagian wilayah Laut Cina Selatan yang sesuai. 5. Mendorong adanya kerjasama antar negara yang bersengketa mengenai penelitian ilmiah, perlindungan lingkungan laut, pencegahan bencana, pembajakan, perdagangan manusia, dan migrasi ilegal, dan konservasi keanekaragaman hayati. Mengembangkan suatu rencana tindakan. 5 langkah kerja dalam mempengaruhi pemerintah. 1. Mengajukan kepada ASEAN sebagai jembatan antar negara yang bersengketa untuk melakukan perlindungan berkaitan dengan kejelasan masalah mengenai batas-batas perairan Laut Cina Selatan. 2. Mengerahkan pasukan pertahanan negara khususnya AL serta memperketat pertahanan dan penjagaan dalam perbatasan-perbatasan yang sudah ditentukan. 3. Mengajukan kepada PBB untuk mengklarifikasi konvensi PBB terhadap batas-batas yang terdapat dalam Laut Cina Selatan. Menggunakan PBB sebagai media dalam membagi perbatasan di Laut Cina Selatan terhadap 3 negara yaitu Cina, Thailand, dan Filipina. 5. Mengadakan kegiatan bersama berupa kerjasama antar negara mengenai penelitian ilmiah, perlindungan lingkungan laut, pencegahan bencana, pembajakan. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada salah kata atau tutur kata, saya mohon maaf.